Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami sebagai kelompok 4 memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kesenjangan kompetensi pada analisis kebutuhan dan perencanaan pelatihan sebagai untuk memenuhi nilai tugas kedua kami. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nabila Intan Maharani selaku moderator dan rekan saya. Saya Revansa Zulfikar Darujatun. Saya Heriani. Saya Lutfi Pratama. Saya Madeline Kenny Leonita. Baik, sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan tahapan penyusunan pada gap kompetensi analisis. Yang pertama yaitu memilih posisi atau jabatan yang akan dianalisis. Yang kedua, membuat standar kompetensi jabatan. Yang ketiga, melakukan asesmen kompetensi. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai informasi jabatan, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jabatan yang kami pilih yaitu analis kebijakan ahli pertama, bagian perencanaan, Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Analis kebijakan mempunyai ikhtisar jabatan melakukan kegiatan di bidang riset dan pengembangan kebijakan di sektor publik, di mana analis kebijakan berada di bawah instansi pembina lembaga administrasi negara. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar kompetensi jabatan yang akan dijelaskan oleh Luna Heriani. Kompetensi teknis yang pertama, melakukan riset dan analisis kebijakan dengan level 3 dengan deskripsi, mampu melakukan riset di bidang kebijakan, merumuskan masalah kebijakan, menyusun kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan. Yang kedua, memberikan rekomendasi kebijakan dengan level 2, deskripsi, mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan dan melakukan uji publik terhadap rancangan kebijakan yang dibuat. Yang ketiga, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan dengan level 2, deskripsi, mampu melakukan komunikasi dengan baik, berkoordinasi, berkolaborasi, dan melakukan advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan. Dan yang keempat, melakukan publikasi hasil kajian kebijakan dengan level 2, deskripsi, mampu mempublikasikan hasil kajian kebijakan dalam naskah akademik yang dipresentasikan di forum resmi serta diterbitkan di media massa. Ya, mengenai metode leveling kompetensi taksonomi Bloom yang akan dijelaskan oleh Revansa. Kepada Revansa dipersilakan. Ya baik, terima kasih Intan. Selanjutnya perlu diketahui juga bersama bahwa SKJ analis kebijakan yang kami buat itu mengacu pada perkalan mengenai standar kompetensi analis kebijakan. Kemudian untuk perlu diperhatikan dalam menyusun SKJ itu yaitu berkaitan dengan model leveling kompetensi. Nah, di sini kami menggunakan model taksonomi Bloom, model yang biasa juga digunakan di sektor pemerintahan. Nah, sedikit dibahas bahwa dalam model taksonomi Bloom itu terdiri dari 5 level. Dimulai dari level pertama yang didefinisikan bisa mengetahui, kemudian naik ke level kedua. Level kedua itu
bisa memahami. Kemudian level ketiga yaitu sudah bisa membuat. Kemudian level keempat bisa membuat dan juga mengoreksi. Dan level yang kelima, level yang paling tinggi, yaitu sudah bisa menciptakan. Nah, biasanya semakin tinggi ke atas, itu jabatan semakin berat beban tugasnya. Demikian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis kesenjangan kompetensi yang akan dijelaskan oleh Madeline. Kepada Madeline dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jabatan riset dan analisis kebijakan. Jabatan fungsional kebijakan pertama, level kompetensinya 3, aktualisasinya 2, GAP-nya -1. Rekomendasi pelatihan yang internal menjalani proses mentoring dengan atasan terkait serta diberikan kesempatan praktik langsung dalam menganalisis kebijakan secara berkala. Dalam eksternal mengenai pegawai disarankan untuk mengikuti pelatihan berbentuk tugas belajar atau izin belajar dengan cara instansi pendidikan yang sudah tersertifikasi kompetensi teknik dan analisis kebijakan. Berikutnya rekomendasi kebijakan. Level kompetensinya 2, aktualisasinya 2, GAP-nya 0. Kompetensi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Kepada Lutfi dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih di jabatan yang sama. Ada kompetensi teknis di sana, komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan. Dengan level kompetensi di sana ada 2, lalu aktualisasinya ada 1, dan gap-nya -1. Oleh sebab itu selanjutnya diberikan rekomendasi pelatihan. Eksternalnya itu pegawai nanti disarankan untuk mengikuti pelatihan berbentuk tugas belajar atau izin belajar dengan mencari pendidikan yang sudah tersertifikasi kompetensi, komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan juga negosiasi kebijakan. Selanjutnya ada di kompetensi teknis, kemampuan publikasi hasil kajian kebijakan, atau kompetensinya yaitu 2, aktualisasinya 1, terdapat gap di sana -1. Rekomendasi pelatihannya untuk di sisi internalnya ada pegawai dapat menjalani mentoring dengan ini diharapkan nantinya pegawai menyesuaikan dengan metode kerjanya dan menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung. Secara eksternal, pegawai juga disarankan mengikuti workshop ataupun seminar terkait dengan kompetensi kemampuan publikasi. Ya, selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya dari tindak lanjut yang akan diberikan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan tentang terkait kondisi atau keadaan kompetensi pejabat tertentu yang berkaitan dengan pendekatan asesmen kompetensi oleh asesor kompetensi. Untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau gap antara kompetensi standar atau yang diharapkan dengan kompetensi aktual atau sebenarnya, maka dari data hasil asesmen kompetensi terdapat kesenjangan yang harus segera ditingkatkan atau dikembangkan dengan cara dilakukan pengembangan kompetensi. Maka dari itu data hasil analisis kesenjangan kompetensi ini akan dijadikan sebagai dasar untuk proses perencanaan pelatihan berikutnya, yaitu penyusunan analisis kebutuhan pelatihan atau yang disebut TNA. Selanjutnya maka kita bisa melakukan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan baik internal maupun eksternal yang nantinya direkomendasikan terutama berkaitan dengan pengembangan kompetensi manajerial ASN yang dibutuhkan. Baik, sekian presentasi mengenai paparan analis kesenjangan kompetensi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.